ditinggalin sama teman-teman saya juga. Pas saya juga buka mata, saya juga lihat sampai begini si pocongnya. Udah gitu lihat Jelas banget mukanya. bukan jelas lagi, masih teringat sampai sekarang. Si lawan putihnya itu sampai istilahnya udah kotor. Malah istilahnya kapasnya juga masih ada di hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Misteri Malam. Sebelum kita mulai di acara Misteri Malam ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Misteri Malam Jumat. Di malam Jumat itu saya akan kedatangan narasumber kita, Mas Tommy. Apa kabar Mas Tommy? Ya baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari sini? Macet nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar. Ya oke Mas Tommy. Terima kasih banyak udah datang di Podcast Misteri Malam. Sebelum kita mulai ceritanya tentang kronologi Mas Tommy yang pernah Mas Tommy alami ya, Iya. Di daerah Bogor ya. Bogor, masih Ya. Bogor. Nah, sebelum itu tunggu dulu Mas Tommy. Kita ngopi dulu ya, biar Ya. tenang dulu, oke? Siap. Silakan kopinya. Oh minum ya, dulu. diminum ya kopinya ya. Biar suasana ini nggak makin mencengkram gitu ya, makin santai aja. Oke teman-teman, sebelum kalian mendengar ceritanya dari Mas Tommy ini, intinya pasti penasaran banget tentang cerita ini. Saya akan kasih tahu ceritanya tentang Mas Tommy ini sedikit mencengkram. Mas Tommy ini akan menceritakan tentang mistis yang sangat benar-benar seram dan mencengkram. Sebelum menceritakan, saya akan sedikit kasih bocoran. Kalian semuanya tahu kan tentang nyimpo itu apa? Nah, di sini panjang lebarnya Mas Tommy akan menceritakan sepanjang-panjangnya ceritanya yang sangat seram. Tunggu apa lagi? Pasti kalian penasaran. Kita langsung ke Mas Tommy aja langsung. Terima kasih untuk Pak Ardannya Ya. telah mengundang saya Sama-sama Mas Tommy. di acaranya Podcast ya. podcast Misteri TV Malam. Misteri Malam ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Tommy. Saya ada sedikit pengalaman saya waktu tempo dulu sekitar tahun 2000-an yang dulunya kan sangat rame masalah judi togel itu. Oh iya. Jadi saya istilahnya terinspirasi buat pasang togel. Ya, saya akan menceritakan waktu dulu saya istilahnya berempat sama teman mau cari angka yang disebut judi togel. Saya berniat untuk pasang buat besok. Oke. Jadi saya istilahnya nyoba-nyoba mau nyari nomor. Ada yang istilahnya membuat ngasih tahu bahwa tempat itu ada suka ngasih katanya nomor. Oke, intinya tempat itu angker ya. Ya, ada makam tempo dulu. Oke. Di situ. Lanjut. Jadi pas istilahnya sorenya saya mau berangkat ke situ, nyoba-nyoba istilahnya nyari nomor. Berempat sepakat, cuman ada juru kuncinya di situ yang bisa istilahnya manggil si tempat itulah ke situ. Baik, jadi Mas Tommy itu berempat sama teman Mas Tommy ya. Iya. Pengen mencari uang cepat gitu ya. Iya, istilahnya kepikiran gitulah kan namanya dulu kan susah cari kerja. Jadi Mas Tommy itu berempat ya. Iya. Itu berempat itu sama teman Mas Tommy semua. Teman bertiga yang satu juru kuncinya itu. Oke. Nah, sepakat untuk nyimpo ya. Iya, kalau bahasa sekarang cari nomor ya. Nomor ya, cari angka. Nah, itu tempatnya angker apa Sangat gimana? angker pokoknya, sangat angker. Istilahnya bahkan orang pun satu kalau siang nggak berani ke situ. Oke, coba lanjut Mas Tommy. Saya pengen dengar ceritanya lagi. Ya, saya berempat coba untuk mendatangi ke lokasi itu. Nah, disitulah istilahnya sekitar jam 11 malam saya istilahnya berempat untuk cari tempat buat inilah manggil yang punya tempat situ. Kata si Bapak Kuncen itu, kalau mau ikut ada persyaratannya. Oh, ada persyaratannya ya. Ya. Persyaratannya apa tuh, Pak? Ada satu, nggak boleh takut. Satu, oke. Kedua, kalau ada suara apa maupun istilahnya ada angin, nggak boleh istilahnya kita takut. Oke. Yang ketiga,
jangan membuka mata. Oh gitu ya. Persyaratannya kita harus merem. Dengan istilahnya waktu berjalan, oke, kita berempat istilahnya nyobain duduk lah di dekat-dekat makam situ, mencoba untuk memanggil si bapak itu. Dan ketika si bapak istilahnya ngasih istilahnya omongan kalau kamu harus baca ini, kamu harus baca itu. Oh masing-masing harus dibacain tuh. Ada. Kita bertiga udah sepakat, oke, kita bacain. Dengan berjalannya waktu, istilahnya di situ udah setuju angin, ya udah angin udah mulai datang angin, suara apa udah gitu ya. Cuman kita merem terus. Ada satu teman yang dia yang pikirin bukannya malah ngapalin yang istilahnya dikasih ya kuncen itu dibacaan itu, malah dia berpikir takut ditinggalin sama kita bertiga. Pas begitu dia buka mata, yang ada dia menjerit. Malah dia ngelihat sendiri dia. Ngelihat apa itu? Lihat pocong di depan mata. Sampai istilahnya saya juga penasaran. Sampai istilahnya pas saya buka mata lagi, bukannya pocong lagi itu mah. Malah ada buta hijau di depan mata. Serem banget Mas. Pas teman-teman lari, si kuncen juga pada ikut lari semuanya. Kok bisa ya Mas Tommy? Ya namanya juga istilahnya kan kata kuncen jangan buka mata. Oke, fatal ya. Iya, harusnya kita hasil dapat angka, malah kita yang istilahnya cari penyakit. Iya benar. Gitu. Itu tadi Mas Tommy bilang ya. Iya. Jangan sampai buka mata. Iya. Nah, Mas Tommy lihat itu benar-benar semua setan itu ada. Pocong ada gitu. Saya pas teman saya menjerit, saya juga kan istilahnya takut ya istilahnya ya. Saya juga takut takut ditinggalin sama teman-teman saya juga. Pas saya juga buka mata, saya juga lihat sampai begini si pocongnya. Udah gitu lihat. Jelas banget mukanya. Bukan jelas lagi, masih teringat sampai sekarang. Si lawon putihnya itu sampai istilahnya udah kotor. Malah istilahnya kapasnya juga masih ada di hidung. Muka kayak gimana muka? Muka kalau muka udah nggak kelihatan. Muka mah udah hitam lah istilahnya. Udah nggak kelihatan muka-muka lagi. Yang ada cuman di hidung doang gitu ya. Cuman istilahnya lawon putihnya yang sampai banyak tanah lah istilahnya. Tanah merah ya. Iya. Sampai ada yang di belakang yang buta hijau apa itu di situ udah namanya juga istilahnya kuncen manggil di situ ya. Jadi lari aja udah di situ nggak hasil apa-apa gitu. Akhirnya pulang ke base camp. Oh di situ di base camp. Iya, sekitar adalah 1 kilo dari lokasi itu. Oke. Di base camp semuanya ketemu ada. Saya bertiga. Iya. Yang si bapak kuncennya itu nggak ada. Kemana itu si bapak kuncen? Nggak tahu dia. Saya juga istilahnya kan namanya juga lari ya. Iya, gituin takut gitu ya. Iya benar-benar. Pas begitu saya ke base camp, ada tuh kan saya bertiga nih ya. Usup. Oh boleh sebutin namanya. Iya, Usup, Andi sama saya. Oke. Udah si Andi itu diam terus dia. Pas begitu diam kata saya, kenapa dia diam ya? Tanya lah Mas Tommy. Pas ditanya bukannya ngejawab, dia malah nangis. Sih kayak orang ketakutan gitu. Oh iya. Pas ditanya lagi, dia malah ngamuk, malah berontak. Apa? Saya kan kaget ya. Kata saya, "Deh lu kenapa?" Malah dia ngomong, "Ngapain lu istilahnya ganggu tempat saya? Gua lagi istirahat lu pada ganggu." Dia jawabnya gitu. Marah kali ya. Iya, si Usup kata saya ada istilahnya, "Sup gimana nih?" Kata saya gini aja ke rumah istilahnya Pak Ustadz. Kalau sekarang dipanggil gimana? Ya udah deh daripada istilahnya si Andi istilahnya makin kesininya makin parah gitu ya. Udah kita ini aja deh, lu panggil Pak Ustadz gitu ya. Akhirnya datang tuh Pak Ustadz itu. Iya, saya udah panggil, datang Pak Ustadz ke situ. Tuh pas datang Pak Ustadz begitu, kan nyoba nanyain dulu ya Pak Ustadznya. Ini awal ceritanya gimana? Kata saya bla 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 Pak Ustadz. Terus si Andi ini tiba-tiba nangis nyampe sini. Terus kenapa? Saya juga kan nggak tahu. Coba tanya aja. Pas istilahnya Pak Ustadz istilahnya nanya, nyoba-nyoba, ternyata si Andi itu kemasukan yang kita tadi yang nimpo itu ya. Iya, di tempat makam itu. Oke. Dan akhirnya
Ya, si Pak. Pak Ustadz itu datang. Datang ngobatin dia, terus pas ngobatin ditanya-tanya, ternyata dia kalau istilahnya nggak boleh. Terganggu ya. Iya, ngeganggu, intinya ngeganggu dia lagi istirahat yang punya tempat di situ sama kita berempat. Info lah ya. Iya, dipanggil mau cari angkat tuh malah bukannya istilahnya dia seneng, balik nggak seneng dia Ya. gitu. Duh, ini Mas Tommy cerita kayak gitu benar-benar serem ya. Saya juga sampai sekarang masih merinding nih Mas. Iya, dulu tuh emang tempat sangat seram ya. Iya. Tapi kalau sekarang ke sini-sininya, sekarang tempat itu ada MCK juga di situ. Oh, udah ada MCK. Iya, sekarang ada gitu. MCK dibangun sama warga di situ buat istilahnya buat nyuci yang sekampung itulah yang di situ buat mandi apa. Oh, Tapi dengan istilahnya MCK itu udah jadi, malah bukannya enak buat ditinggalin buat mandi apa gitu. Ada teman tetangga saya itu ibu-ibu ya, dulu tuh sekitar adalah seminggu 2 minggu mah ya. Iya. Dia kan istilahnya ke air kan, namanya ibu-ibu di nyuci. kampung ya susah. Iya, Ya. dia subuh-subuh dia nyuci. Udah gitu, ada dia pas mau nyuci itu ya, di sebelahnya yang buat kamar mandi buat mandi itu MCK-nya. iya ada yang mandi di dalam. Si ibu itu ya pemikiran dia, ada yang mandi lagi ya. Nah, si ibu itu pas nyuci di dalam kamar mandi itu ada suara yang air kayak yang mandi. Gimana sih kalau mandi gitu, semacam jebluk gitu ya. Aku mikir si ibu kan berhubung dia di luar lagi nyuci sendirian, nah ada orang kali di dalam ya. Si ibu istilahnya nyuci lagi terus, tapi si ibu dari cucian banyak hampir beres di dalam itu nggak keluar yang mandi itu. Oh, jadi nggak sampai keluar itu yang Enggak, mandi si lama. ibu sampai istilahnya beresnya cuciannya, sampai istilahnya nyoba dia buat ke dalam, lihat yang ada suara mandi itu di dalam. Pas sama si ibu mandi istilahnya lihat ke dalam, nggak ada orang satu katanya. Malah yang dilihat bukannya orang lagi tuh mah, ada anak kecil lagi berenang mandi sampai istilahnya kayak tuyul. Gila ya. Pas saya nyoba istilahnya denger lagi, saya juga rame tuh di sekitar itu, bawa MCK ada suara apa kalau mau maghrib mau subuh gitu ya. Nah, istilahnya saya juga, padahal saya juga pribadi sendiri saya ngalamin pas sore mau menjelang maghrib saya mandi. Oh, Mas Tommy juga ngalamin. Iya, sama itu percis. Sebelahnya saya istilahnya ada kamar mandi lagi ya, sebelah namanya MCK ya. Sebelah ya. Saya mandi tuh mau maghrib. Saya juga mikir gitu, ada orang kali, ada temen nih kata saya juga ya. Saya juga udah mandi lagi saya. Tapi pas saya istilahnya pikir-pikir, kok nggak ada suara istilahnya, nggak ada omongan-omongan orang. Saya pas coba lihat lagi, ternyata ada apa coba? Apa? Cewek ini nih, rambutnya nggak kelihatan. Gila ya. Pas saya istilahnya, pas saya lihat buka pintu, sampai mual udah nggak kelihatan. Mukanya sampai segini rambutnya, hari lah. Tapi saya nggak kayak ibu-ibu yang kayak nggak rame-rame gitu. Saya mah cukup saya sendiri aja gitu. Jadi Mas Tommy udah tahu ya. Iya, jadi di MCK itu sama pas lokasi yang di atasnya makam itu ada batu juga di situ. Jadi tiap malam Jumat itu di batu itu sering ada yang pasang sesajen gitu. Tahu masih gak? ada, sampai sekarang masih ada. Iya, tapi yang naronya tuh belum tahu tuh siapa-siapanya di situ. Masih ada di batu itu. Iya, sampai sekarang juga. Oke Mas Tommy, tadi yang cerita Mas Tommy itu kan sangat seram ya. Saya juga sampai mendengarnya juga benar-benar takut lah gitu ya. Tapi saya penasaran nih ya sama tempat tersebut. Saya nanti next saya akan datang ke tempat yang Mas Tommy ceritakan itu yang ya. di MCK itu ya. Di MCK itu biar teman-teman juga pada tahu, teman-teman ya, yang nonton di acara misteri malam ini. Iya. Kurang lebihnya nanti saya
hubungi Mas Tommy lagi Ya siap, buat saya siap. ke lokasi tersebut ya. Siap, Heeh. siap. Oke, nanti tadi sampai mana Mas Tommy? Di Mas Tommy ini ya apa? Ketemu yang si Yang cewek rambut itu ya? panjang Iya, ya, rambut ya. panjang ya. Heeh. Jadi gimana Mas Tommy? Ada lagi cerita tentang mistis yang Mas Tommy alami lagi? Ya yang paling saya alamin itu yang waktu saya ngimpo itu yang benar-benar berwujud kayak manusia gitu, tapi bukannya manusia, itu yang saya paling takutin lah istilahnya. Sampai istilahnya berdiri gini, istilahnya sampai badannya juga kotor gitu ya, kotor pakai istilahnya kain kapan gitu ya. Oh, pocong ya, berbaju Iya, pocong. benar-benar saya lihat itu, saya yang paling saya istilahnya, Bentar Mas Tommy, itu ada suara apa? aduh, pengen Bentar. Kayaknya ini ngopi aja, suasana ngopi, udah ngopi makin aja, hening ya, ya. ngopi aja dulu, Udah jam berapa sini? ngopi aja. Malam Jumat lagi ya. Iya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini kan namanya kita juga nggak ganggu Iya, ya. ini kan Cerita cuman aja. cerita aja yang dulu. Iya. Gitu. Udah ngopi aja dulu Mas Tommy. Iya, iya. Biar tenang dulu ya. Oke. Yang awalnya juga yang di MCK itu awalnya saya juga nggak percaya sama gitu. sekali. Berhubung saya udah ngalamin sama diri saya sendiri bahwa saya istilahnya udah ngelihat kebukti lah gitu ya, bahwa di tempat itu sangat angker, itu memang jelas saya ngelihat istilahnya sesosok cewek yang rambutnya ke depan itu, wajahnya nggak kelihatan, saya yang ngisiin sama mata saya sendiri. Oke Mas Tommy. Di situ cuman istilahnya sekarang ini ya ada yang berani jadi di MCK itu, ada yang enggak. Yang saya pribadi juga, saya kapok nggak kapok gitu. Tapi sekarang itu MCK-nya masih digunakan Pak? Ya namanya MCK itu udah emang dirawat bersih, terawat bersih gitu. Cuman kalau yang istilahnya cuman yang nggak tahu gitu ya, kalau di situ bahwa ada yang Nempatin kalau ya? ada yang nempatin gitu ya, sampai sekarang itu ada si ada. sosok itu di situ. Oke. Saya kasih arahan ke teman-teman yang nonton di channel Misteri malam ini. Mungkin di cerita ini yang Mas Tommy ceritakan ada baiknya, ada buruknya. Mungkin yang baiknya itu kita pelajari bahwa mencari uang itu tidak gampang. Dan buruknya itu janganlah kalian semena-mena ke tempat yang seram ataupun kita tidak sopan ya Mas Tommy ya. Jangan. Apalagi itu soal kita ngimpo. Ngimpo itu yang kayak togel, kita ngebangunin ke inilah sosok-sosok arwah-arwah yang dulu itu dibangunin gitu. Nggak boleh lah, nggak boleh. Kita harus minta itu sama Allah gitu. Terima kasih untuk semuanya yang di channel ini, yang teman-teman nonton ya. Terima kasih untuk Mas Tommy telah hadir di acara Misteri Malam di channel TV Kardan. Mungkin ada Mas Tommy yang mau disampaikan buat teman-teman kita. Ya, kalau dari saya pribadi, saya sendiri, untuk teman-teman yang ada di channel ini yang nonton, cuman saya memberi agar istilahnya cukup saya pribadi aja yang ngalamin gini. Jangan sampailah yang hal-hal yang nggak penting kita istilahnya buat cari-cari rezeki yang di gitu-gitulah, nggak boleh lah. Cukup saya aja pribadi dari saya. Oke, terima kasih ya. Itu dari kata-kata Mas Tommy ya, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kita tutup acara ini ya Mas Tommy, mari kita bareng-bareng ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Komen dan like ya. Bareng-bareng, oke? Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel Kardan TV. Oke.